Selamat datang di Dosen Pendakis Vlog. Udah lama ya Doski nggak upload vlog pendakian karena saat ini Doski lagi fokus untuk nyelesain disertasi. Doain ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin sudah selesai ujian komprehensif. Artinya masih ada 4 ujian lagi menuju ujian tertutup doktoral. Kasih selamat dong buat Doski. Hehehe. Ngomong-ngomong selamat, pendakian ini Doski tujukan untuk ngasih selamat ke diri sendiri karena telah setengah jalan menempuh studi doktoral yang kalau diceritain bisa 10 SKS sendiri. So yes, gunung selamat untuk selamatan perjalanan akademiku. Enjoy watching. Monitor, this is your captain. Terima kasih sudah mendaki bersama. Suatu kehormatan dengan kalian bisa mendaki bersama. Selamat datang di atap Jawa Tengah. Hai dosen pendaki di sini nih. Oke, hari ini tanggal 22 Juni kita akan goes to atap Jawa Tengah. Ini perjalanan dari Bandung menuju ke checkpoint dulu di Indomart. Abis itu kita akan langsung go ke Purbalingga. So stay tune karena ini atap Jawa Tengah ini nggak ada dalam planning kita. Awalnya kita mau ke Argopuro, tapi kenapa jadi ke atap Jawa Tengah? Stay tune, tonton terus. Bye. Baik, selamat. Selamat jalan. Ini akan masuk di YouTube Dosen Pendaki. Nah ini nih yang ngomong. Kita lagi di rest area 207. Kalau nggak salah di sekitar Cirebon. Ini makan empal gentong, langsung dari gentongnya. Nah kayak gini lah kira-kira. Gimana Fit bayangannya? Saat. Ae. Ini goyangannya ini. Ae. Nah, Doski bakal jelasin beberapa akses menuju base camp selamat via Bambangan. Bisa ditempuh menggunakan beberapa jenis transport. Transportasi darat, teman-teman bisa naik kereta atau bus ke Purbalingga, Purwokerto, atau Tegal. Dari sana, perjalanan dilanjutin dengan kendaraan pribadi atau ojek menuju base camp masing-masing. Kalau transport udara, bisa ke Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga atau Bandara Ahmad Yani di Semarang. Lalu lanjutin deh dengan transportasi darat. Kalau Doski dan Enhires Team sih pakai mobil pribadi. Jadi dari Bandung pakai tol, keluar tol Tegal, lanjut deh kita ikutin pakai Google Maps sampai ke base campnya. Baru sampai ke base camp sama Mama Iti di base camp. Di base camp Alinka dan nih, jadi dosen pendaki sama Enhires Adventure nginepnya di sini nih, base camp Alinka. Nanti kalau misalnya mau pada nginep di sini bisa kontak aja di sini nih mbaknya. Nah, Doski bakalan jelasin sedikit ya tentang base campnya. Ini sebenarnya enak banget nih karena kita mendakinya hari Minggu ke Senin. Jadi ini base camp, ini lantai 1. Ini lantai 2, ada lagi tadi Doski udah ke atas juga, ada lantai 3. Ini areanya hangat, banyak colokan tuh. Nah, terus banyak cowok-cowok juga nih. Di sini ada cowok yang lagi ngerokok. Hey. Ini enak banget nih ya. Jadi parkir mobil juga langsung di depan sini nih. Pinggirnya ada warung dan segala macam perlengkapan ada nih kalau misalnya ketinggalan.
Nah, selain jadi porter, ini juga bisa menjadi asisten rumah tangga. Yuk. Karena pencitraan disangka nanti KB kurang. Yummy. Karena baru nyampe di base campnya kepagian, jadi kita mam dulu. Nah, kalau dari base camp ini buat tes kesehatan. Alhamdulillah malam juga buka ya. Tuh. Cek dulu kesehatan masing-masing. Usianya berapa? Ada lebih dingin nggak? Aku alergi ulat. Ini beda ini. Pas dipegangin jadi deg-degan dia. Deg-degan, deg-degan dia. Kan? Banyak omong sih lu. 145. 150 sih. Coba tebak-tebakan. Nah. Berapa tuh? 145. Oh. High rank. High score itu. Nah, beres surat keterangan dokter, abis itu langsung kita ke mana? Ke ya buat pos registrasi. Nah, lanjut lagi ke pendaftaran. Petra, dadah. Selamat daftar ya. Nah, ini udah selesai pendaftaran. Jadi kita tuh ke Gunung Slamet via Bambangan 25.000 kali persennya aja. Terus di sini ada juga larangan di Gunung Slamet apa aja. Terus info-info tentang basecamp bisa dikontak di sini. Terus ini juga seperti biasa rute pendakiannya nanti guys dijelasin ya. Sambil kita cek modulasi, bahas sedikit tentang toponimi dan sejarah Gunung Slamet yuk. Dimulai dari julukan si raksasa Jawa Tengah. Kenapa sih dibilang raksasa? Karena Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Sebetulnya di Pulau Jawa ini punya masing-masing raksasanya. Kalau Jawa Barat punya Gunung Ciremai, Jawa Tengah punya Gunung Slamet, dan Jawa Timur punya Gunung Semeru. Gunung Slamet juga merupakan salah satu gunung tunggal terbesar, sama halnya kayak Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat, karena gak ada gunung lain di daerah tersebut. Kalau ngomongin soal sejarah bisa panjang nih ceritanya. Sebelum masuk ke sejarah, kita lihat logo Michelin dulu yuk. Pit, berdiri lagi dong. Ban Michelin. Macam jauh lah barat. Ini tuh itu Oke, sekian dulu. Kita besok mau mendaki jam 7-an deh ya kayaknya. Oke, good night. Baru bangun jam 5:30. Kita lihat view. Doski baru selesai mandi walaupun dingin banget tapi seger ya habis mandi itu. Ini kita mau siap-siap dulu ngambil tempe mendoan. Si Arinya dengan stay cool gitu. Kalau with Asik. Nggak ada tarinya nggak ada. kalau ada tarinya. Tari ada. Tari juga cengok gitu. Asik. Hai Yati. Singkat cerita, Balik si lagi Fitra ke figuran. si Fitra bangkrut, keboga duit. Oke, morning.
Ini mulai pendakian. Ini baru mau ke gerbang pendakian ya. Ya lumayan kan ya. Gila dong. Tuh. Ini di sekretariat base campnya Gunung Slamet. Gila sekretariat paling cantik ini. View-nya langsung Slamet. Wah, ini akhirnya setelah 20 menitan naik ojek. Keren, Pak. Aduh, benar-benar gila berasa off-road. Jadi kalau gunung lain tuh jurangnya ini kita ojek di sini jurang. Kalau Selamat jurangnya di tengah gitu. Itu ya di tengah kita Udah nggak berani cuy buka handphone. Aku bilang, Mas saya sambil rekam, monggo Mbak. Nggak berani ternyata. Nggak gila. Are, gimana? Mantap. Muka gue pada saat naik ojek udah cuma udah gak bisa berkitik-kitik lagi. Udah capek duluan kan? Udah capek duluan. kan tidak ada aplikasi messenger harusnya. Itu durasinya tuh. Iya. Sedikit informasi kenapa ini namanya Gembirung. Ternyata di sini nama pohon-pohon di sini adalah Gembirung. Kalau Selamat ini pos 2 ada walang, itu berarti pohonnya ada pohon walang. Ya, pohon walang. Jadi setiap posnya itu nama pohon. Kecuali apa warang hancurnya ya? Samarantu. Kadang rencana bukan kita yang menentukan, harusnya kita ada di kasur, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kita ke sini. Jadi stoik yang nggak bisa kita kontrol ya harus diterima. Jadi kita harus have fun di sini. Sebelum kita berdoa, silakan mungkin Citra yang menjadi leader, apakah ada yang mau sampaikan ke kita? Apa yang harus Dari pos 1 ke pos 2 lumayan nanjak, 2 ke 3 nggak terlalu nanjak tapi panjang. Terus karena dia jalurnya nggak gini, tapi rada zigzag, ini jalurnya jadi memang rada lama. Terus apa lagi? Di sini nggak terlalu banyak akar, banyaknya tanah. Nanjaknya jadi bukan nanjak akar kayak Ciremai atau kayak Burangrang, lebih ke tanah. Vegetasinya tertutup semua, dari sini udah ketutup semua. Udah sih paling itu aja ya, kemungkinan kita ngejar makan siang di pos 3 aja. Tidak pernah selesai. Hires Adventure. Hai Dik. Gas. Bonun, Bu. Nuhun. Sambil kita gaskeun, kita kenalan dulu sama tim-tim And Hires Adventure di Gunung Slamet kali ini. Kenalan, yuk kita balik lagi ke video. Ketinggian 2030 hampir sama kayak Gunung Burangrang. Ini ada kayak face gitu yang datar, jadi kita break bentar. Sip, sambil jalan menuju pos 1, kita coba ungkap sejarah si raksasa Jawa Tengah dari berbagai perspektif yuk. Kalau dilihat dari toponiminya, Slamet berasal dari 2 bahasa, yaitu Arab dan Jawa.
Bahasa Arabnya salam artinya selamat. Kalau bahasa Jawa selamat artinya selamat. Dari dua bahasa ini bisa kita simpulkan bahwa selamat melambangkan doa sekaligus harapan agar gunung ini selalu bersahabat. Gunung ini juga disimbolkan sebagai keselamatan dan keseimbangan di Pulau Jawa. Kenapa sih dianggap sebagai gunung penyeimbang? Karena sumber daya alamnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan sumber air gunung ini menjadi sumber mata air alami untuk masyarakat. Perspektif kedua dilihat dari ceritanya Syekh Maulana Maghribi. Jadi awalnya Gunung Slamet bernama Gunung Gora. Syekh Maulana sebagai ulama Turki sedang menyebarkan ajaran Islam. Ketika Syekh berdakwah, beliau melihat cahaya misterius di langit. Kemudian Syekh nyari nih sumber cahaya tersebut sampai ke Gunung Gora. Di jalan menuju puncak, Syekh kena penyakit gatal. Gak lama berjalan, beliau menemukan sebuah sumber air panas. Lalu dia berendam dan gatal di tubuhnya tuh hilang. Syekh mengganti nama Gora menjadi Slamet. Alasannya ya karena gunung ini nyimpen sumber keselamatan dari penyakit yang diderita oleh Syekh. Ini ada satu lagi perspektif cerita rakyat Ki Semar. Ceritanya kocak deh. Awalnya Gunung Slamet ini kan katanya tinggi banget, terus dipercaya sampai ke Kahyangan tuh puncaknya. Satu ketika ada monyet yang berusaha naik sampai puncak. Si monyet itu naik sampai ke Kahyangan, tapi di malam hari nih nyampenya. Saking tingginya ini gunung, si monyet ngambil bintang sehingga langit di malam hari itu jadi gelap. Ya semua makhluk di alam semesta dirugikan dong karena jadi gelap. Kemudian Batara Guru marah, ngutus Ki Semar untuk motong gunung ini agar monyet yang udah ngambil bintang tuh gak bisa kembali lagi ke Kahyangan. Potongan gunung itu kemudian dipercaya menjadi Gunung Ciremai, raksasanya Jawa Barat. Dan sisanya masih tetap jadi Gunung Slamet. Ada-ada aja ya sejarahnya. Kalau dalam ilmu pariwisata tuh sejarah bisa jadi alat untuk storytelling. Tapi kalau dari sisi ilmu pengetahuan, cerita-cerita tadi itu harus dikonfirmasi oleh para sesepuh biar data yang diungkapin emang benar nih mengandung unsur validitas yang tinggi. Setelah kita tahu sejarah dari berbagai perspektif, gunung setinggi 3428 mdpl ini memiliki daya tarik tersendiri loh bagi para pendaki. Pemandangannya cakep, jalurnya menantang, cuacanya juga suka berubah-ubah, jadi emang sulit gitu ya untuk para pendaki. Nah, sebelum kita masuk ke kondisi umum Gunung Slamet, kita udah mau sampai pos 2 nih. Back to video dulu yuk. Oke, setelah 1,5 jam tadi jalan, belum sampai sih ke pos 2-nya. Ini masih ada di pos 1.5, pos bayangan. Tapi ada shelternya. Seperti biasa, kita mau break dulu. Breaknya itu bukan per menit tapi per sebat. Teman-teman yang bisa lebih cepat kayaknya 1 jam atau 1,5 jam juga santai sampai pos 2 Pondok Walang, karena di sini banyak pohon walangnya. Nanti dijelasin pohon walang tuh kayak gimana. Nah, ini kondisi pos 2. Ada warung, kita ngapis tur dulu. Ternyata benar kata Fitra Kelana. Ini pisang goreng Endulita Endorani. Endulita Endorani. Manisnya pas banget. Nah, yang jualannya Pak siapa Pak? Apa Pak? Pak Sahmuri. Pak Sahmuri. Dari Pisang goreng. pisang goreng. Udah berapa lama Pak jual sini ya? Udah 10 tahun. Oi. Dari tahun 2015. 2015. Jadi para pendaki kalau misalnya nyampe pos 2, cobainlah pisangnya Pak Sahmuri. Pak Sahmuri. Tuh. Manis. Nah, Jos. gas ya. Mas dari mana tuh yang ujung? Hai. Sama ada buah-buahan juga.
Nah, kalau teman-teman lihat serabut-serabut kayak gini, ini sebenarnya bisa dikumpulin untuk bahan bakar Api. nyalain api gitu ya. Jadi ini misalnya kayak dicekes-cekesin gitu. Nah, dia dipotek dan akan menjadi pembantu ya, pembantu bahan bakar api gitu. Oke, balik lagi sama Doski. Ini perjalanan dari pos 2 ke 3. Ini sebenarnya kalau secara elevationnya hanya 300 ya, tapi waktu tempuhnya 2-3 jam. Artinya treknya nanjak banget dan emang bener ya. Ya ampun, kalau di kamera kok kelihatannya landai, padahal aslinya nanjak. Ngap. Oke, kita ngomongin soal kondisi umum di Gunung Slamet yuk. Gunung Slamet merupakan gunung berapi kerucut tipe A yang berada di Jawa Tengah. Dikatakan tipe A karena gunung api ini pernah mengalami erupsi magmatik setidaknya 1 kali setelah tahun 1600 Masehi. Nah, gunung api tipe ini masih berpotensi untuk mengalami erupsi dan menghasilkan magma. Tercatat nih ya, Gunung Slamet ini mengalami erupsi berkala dan letusan terakhirnya terjadi di tahun 2019. Nah, termasuk gunung berapi tipe stratovolcano aktif. Jadi jenis gunung berapinya tuh bentuknya kerucut, tinggi dan curam. Nah, di dalamnya terbentuk dari lapisan lava, abu vulkanik, dan endapan piroklastik lainnya yang mengeras. Guys, balik to video. Kita ketemu Maung. Bener tetap-tetapan Maung. Sekarang kita ada di persimpangan jalan antara dua base camp, Bambangan kanan sama Dipajaya kiri. Hidung. Saan tuh hidung. Tuh. Bukan makak. Bukan makak. Yang ada lutung bener. Hei. Ini gimana cara manggilnya? Tuh melong kan? Bener ngelong. Ari bener kesini Ri. Jika nunggu Makak. Selain trek yang gila, ini juga udah masuk nih. Jadi treknya itu di antara tebing-tebing gini. Bismillah. Kami masih perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Udah pakai jas hujan. Pas pakai jas hujannya hujan gede, tapi setelah pakai udah nggak hujan sama sekali. Gila, akhirnya sampai pos 3 jam 1:08. Tadi berangkat jam 11:30, artinya ya sekitar berapa sih? Kita tuh tadi jam berapa? Enggak, dari pos 2 12, sekarang jam 1. Jadi nggak bisa mikir. 1,5 jam. Kondisinya kayak gini dan lagi hujan. Mau makan dulu di sini. Jadi juga ada warung tapi lagi nggak buka. Laporan kondisi aman. Tahap ya? Mantap. Laporan kondisi bos. Mantap ya? Dek. Mantap ya? Ya, let's it ya. Sip. So we're leaving dari pos 3 sekitar jam 2-an menuju ke pos berikutnya. Ikutin. Ini perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 with a view kayak gini nih. Ini kondisi juga udah mulai hutan yang terbuka. Tapi emang nanjak cuy. Ini
break di antara pos mau ke pos 4. Enak nih tempatnya, jalan nanjak terus. Nih bapaknya dari Malaysia Pak Ci. Ya. Apa kabar Pak Ci? Uncle Karat. Uncle. Uncle. Ya. Umur berapa Pak? Apa? Usia? Usia 63. Sudah ke gunung mana aja Pak di Indonesia? Indonesia merata. Kalau ke Gunung Rinjani, saya kemarin dari Gunung Rinjani udah 102 kali. Wow. Datang sini. Lanjut yang ini. Dari Lanjut. Rinjani ke sini. Sebelumnya tuh ke Prau dengan Merbabu. Kemudian ke Rinjani. Balik lagi sini. keren gila. Ini besok mau pergi Ciremai, Cengke, Udah dari kapan Pak? Gede, Parango. Namanya Enhires Adventure. Pak coba Enhires Adventure keren gitu Pak. Keren. Highest Adventure. Hebat. Dari siapa Uncle? Dari mana namanya? Saya. Nama saya Abdul Rashid bin Abdul Rahman. Tapi kalau di pergunungan anak-anak itu panggil Uncle Karat. Uncle Karat. Ya. Oke. Itu saya buat Karat Adventure. Ada Instagramnya Uncle ya? Ada itu Instagramnya Uncle Karat. Uncle Karat, siap. Nanti kita follow-followan ya Uncle ya. Oke guys, akhirnya sampai di pos 4 Samarantu. Licin nggak ke atas tadi, licin nggak? Di 2588 MDPL, tapi Ada spot-spot yang beberapa yang licin. kalau di jam gua menunjukkan Oke, thank you informasinya. ini tuh di 26575. Di itu aja di GPS. Di GPS. Nah, 2638 gitu. Jadi nih buat teman-teman yang di pengelola boleh diganti. Biar teman-teman yang pakai GPS biar teman-teman yang pakai GPS juga nggak hoax gitu ya informasinya. Jadi ini pos 4 di 2675 MDPL. Kantuk yang terjadi di gunung. Itu 20 meter ya Saki? 2 kali angkanya. Itu 20 berarti. Tukang kabel Indonesia Power. Kabel. Kami telah memasang kabel di pos 4, sekarang pos 5. Jadi selamat terang beneran. Asik, Indonesia Power is the best. Kenapa sih nggak boleh lihat ke atas? Ya karena Doski mau jelasin Gunung Slamet itu ada di mana dan jalur pendakian Gunung Slamet. Kalau Gunung Slamet terletak di antara 5 kabupaten. Ada Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Nah, tiap kabupaten ini punya jalurnya masing-masing. Coba Doski urutin dari yang paling populer dan paling banyak informasinya ya. Nah, yang pertama adalah Bambangan. Ini jalur yang paling populer dan paling banyak digunakan. Terus jalur yang kedua yaitu Dipajaya dari Pemalang. Ini jalur yang bisa tektok. Yang ketiga Via Guci di Kabupaten Tegal. Nah, ini lumayan nih, nanjak, curam, tapi terkenal karena ngelewatin kawasan wisata air panas Guci. Yang keempat nih, Via Baturaden di Banyumas. Jalur ini tuh nantang banget, jarang dilewatin dan memang panjang sih. Nah, yang terakhir nih, Via Kaliwades di Kabupaten Brebes, paling jauh. Jalurnya masih sepi, jadi cocok banget untuk pendaki yang berpengalaman karena memang vegetasinya tuh rapet dan bener-bener teknikal. Nah, kalau kalian mau via mana nih? Di sini Doski and Friend melaporkan bahwa jam 14:15 kita sampai di pos 5. Pos 5 ini pos yang direkomendasikan untuk camp. Jadi dia banyak ruang terbuka, terus banyak area yang trap-trapan gitu, dan ada warung juga kalau weekend. Sekarang kita mau nyari tempat camp. Nah, ini pos 5-nya Samhyang Rangkah di 2795 MDPL. Bawa turun sampahmu.
Tapi as you guys see, banyak banget sampah di sini. Di trek-treknya pun kayak gini. Guys and friends, sampai juga di camp area pos 5 cuy. Terus dulu dong. Mantap ya. Hai, tos bobo. Sam. Mantap ya. Mantap. Mantap. Tos dulu kali. Dan ini tenda udah bertengger. Sebelah kanan ada Pipit, sebelah kiri ada Ii. Dan di sini udah ada udah ada lampu-lampu yang akan kita nyalain malam untuk melihat Milky Way. Taps. Yes, betul. Di pos 5 ini ada sumber mata air. Letaknya kira-kira 50 meter dari camping area. Memang bukan sumber mata air yang deras, tapi gemericik air dari hulu gunung. Nih, ini tenda kita nih. Ini udah di booking nih sama sama ini Mas Dua Dewi. Di sebelah sini nih panas. Doski nggak banyak tek saat perjalanan summit karena memang perjalanan dini hari bukan sekedar medan berat yang kutempuh, tapi medan batin yang harus kutaklukan. Bukan ketinggian yang paling sulit, melainkan bayangan kelemahan dalam diriku sendiri yang paling berat untuk kulawan. Setiap langkahku adalah pertempuran, bukan melawan kabut, batu, atau dingin, tapi melawan rasa takut, ragu, dan suara kecil yang ingin menyerah. Lalu saat langkah mulai limbung dan keyakinan hampir runtuh, mentari itu muncul, pelan tapi pasti. So guys, dosen pendaki udah sampai di pos 7. Ini sekitar 3080. Pas banget sunrise. Kita nikmatin sunrise-nya dulu yuk. Cahaya sunrise di depan mata seperti bisikan semesta. Kamu udah sejauh ini, jangan berhenti. Hangatnya mengusir lelah, indahnya membangkitkan semangat. See, it's golden hour time. Ini udah di pos 8 di Samhyang Jampang di ketinggian 3092 mdpl. Kita sambil nikmatin sunrise ya. Nah, sambil nikmatin sunrise, aku punya quotes. Aku selalu jatuh cinta pada pergantian hari. Saat malam perlahan menyerah pada cahaya dan gelap digantikan oleh harapan, ada sesuatu yang tenang tapi kuat. Saat langit mulai merekah, seperti semesta tuh membisikkan, ini awal yang baru, ayo lanjutin. Aku suka banget pagi hari, bukan hanya karena tenang, tapi karena di dalamnya ada semangat baru. Akhirnya pos 9, ini di pos Pelawangan 3172 mdpl. Nah ini tuh udah mulai, vegetasinya udah batu semua. Kalau yang ke bawah kan tadi masih tanaman cantigi sama edelweiss. Kalau di sini benar-benar full batu 400 meter menuju puncakku. Yeay, aku suka semangat itu. Ngomongin tentang semangat, aku kasih pandanganku ya terkait dengan semangat membangun logika berpikir dari logika percaya terhadap hal yang astral menjadi logika berpikir rasional. Ingat gak katanya Gunung Slamet itu gunung pengimbang Pulau Jawa? Katanya kalau Slamet bergeser atau murka, keseimbangan tanah Jawa juga akan terganggu. Nah ini juga terkait dengan cerita larangan melewati puncak saat malam hari. Konon, pendaki tidak dianjurkan menuju puncak di malam hari karena dipercaya ada dunia lain yang bersemayam di puncak. Banyak cerita tentang suara-suara aneh, bayangan putih,
hingga pendaki yang tersesat dimensi. Tapi kalau kita kaitkan secara logika berpikir, karena dari pos 1 sampai 9 vegetasinya kebanyakan tertutup. Sampai Pelawangan baru deh vegetasinya terbuka. Jadi banyak cerita dari para pendaki yang tersesat atau tergelincir ya karena emang bener-bener gelap. Lanjut nih di pos 4 via Bambangan, namanya kan Samarantu. Nama pos ini berasal dari kata samar dan antu, artinya bersama hantu gitu. Banyak pendaki merasa nggak nyaman atau mengalami hal mistis di sekitar area ini. Meskipun nggak ada kejadian yang selalu berulang sih, tapi setelah Doski tanya dari masyarakat lokal, ternyata Samarantu itu jenis tumbuhan waru atau weru. Pas Doski cari tahu lagi, ternyata pohon weru itu rimbun, daunnya lebar, dan suasana di sekitarnya cenderung lembab dan gelap. Makanya mungkin kelihatannya jadi angker kali ya. Padahal pohon weru ini nyimpen banyak banget manfaat loh. Dia punya manfaat, daunnya bisa digunakan sebagai obat tradisional, untuk nyembuhin luka, dan buahnya juga bisa dimakan. Jadi sebetulnya kalau semua hal mistis ketika kita kaitkan dengan logika dan berpikir kritis gak sepenuhnya valid kok. Cuma memang kalau Doski pelajari, masyarakat kita ini cenderung lebih mempercayai hal-hal yang sifatnya astral, gaib. Tapi gak apa-apa juga deh, karena somehow hal-hal gaib ini bisa meminimalisir dampak negatif yang terjadi karena nakalnya tangan-tangan pendaki. Lagi nikmatin OTW puncak dengan batuan yang kerikil, tapi view-nya best banget nih. Apa? Wah gila sih, ini udah agak landai dan ini benar-benar batu semua, jadi harus hati-hati. Kayaknya bakal stop ngerekam dulu deh. Tuh. Ini sebelah sana kawah, ini puncak. Paling seru emang kalau udah ngomongin logika berpikir. Taunya ini udah mau sampai puncak. Kang tuh cek kurang oke. Ini detik-detik kita mau selamat. Maaf ya kita sedikit lengah karena kita lagi di atap Jawa Tengah. Guys, akhirnya Mayang Adventure udah sampai di Gunung Slamet di 428 mdpl. So this is jatuh. Monitor, this is your captain. Terima kasih sudah mendaki bersama. Suatu kehormatan dengan kalian bisa mendaki bersama. Selamat datang di atap Jawa Tengah. Sama yang lain dong. Dan akhirnya puncak Gunung Slamet 3428 mdpl. Setiap langkah, setiap keluhan, setiap napas yang memburu, semuanya terbayar. Tapi di titik ini aku sadar, puncak bukan tujuan akhir. Lebih dari itu, pendakian ini mengajarkanku arti kebersamaan. Bahwa tidak meninggalkan kawan adalah kemenangan yang sesungguhnya. Dan jadilah pendaki yang bertanggung jawab. Tanggung jawab kepada Tuhan yang menghadiahkan lanskap terbaiknya. Kepada manusia yang membersamai langkah kita bersama. Kepada alam yang harus kita jaga, bukan kita kotori. Karena bagiku, mencapai puncak bukan soal pamer, tapi soal bagaimana aku mampu menaklukkan diriku sendiri, menundukkan ego, merayakan rasa syukur, dan pulang dengan jiwa yang lebih utuh. So yes, this is the ending of vlog Slamet. Sampai ketemu di vlog Atap Jawa Barat, Ciremai.